warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salat wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita syukuri pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, karena sholat subuh berjamaah di masjid ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW, man shalla sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul lailatul. Barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia mengerjakan sholat semalam penuh. Ya. Jadi pahala sholat subuh berjamaah di masjid itu setara dengan mengerjakan sholat semalam. Maka kalau kita setiap hari bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, sekalipun mungkin mulai mengerjakan sholat setelah pensiun, wafat umur 70 tahun, dengan mereka yang dari kecil sudah Islam dan sholat tetapi tidak pernah hadir dalam sholat subuh bersama, dengan matinya sama dalam umur 70 tahun, ini lebih mulia karena deret ukur pahalanya itu, ya. Ini baru sholat subuhnya, nanti sholat zuhurnya kalau bersama di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Pahala sholat zuhur bersama di masjid lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Sholat subuh dan sholat asya adalah sholat jaminan. Barang siapa yang selalu berjamaah di masjid, Allah akan menjaminnya, menjamin akan menjadi ahli surga, menjamin semua kebutuhannya. Ya. Maghrib dan Isya setara masing-masing dengan nisfu lailatul, dengan separuh. Maka Allah menyatakan aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhura. Dan tegakkanlah sholat ketika telah tergelincir matahari dan ketika telah gelap datang, dan tegakkanlah sholat di saat fajar, itu sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Menegakkan sholat
bukan sekedar mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat, orang memenuhi kewajibannya sholat 5 waktu di rumah, mungkin sendiri, dengan keluarga. Tetapi yang namanya menegakkan sholat, sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yaitu kalau sholat wajib dikerjakan berjamaah di masjid. Maka para muadzin menyeru, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat berjamaah di masjid, bukan sekedar ayo sholat. Karena kalau terjadi badai atau hujan yang besar, maka muadzin tidak mengucapkan hayya 'alas sholat, dia mengucapkan shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah-rumahmu saja. Berarti kalau hayya 'alas sholat itu sholatnya berjamaah di masjid. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sepanjang hayat beliau. Beliau belum pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali beliau sakit keras. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya, para tabi'in, mereka selalu mengerjakan sholat dengan berjamaah di masjid. Oleh karenanya, ketika seseorang mendapat mandat dan kepercayaan sebagai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, maka kewajibannya adalah memakmurkan. Memakmurkan itu hanya dengan 3 cara. Dalam surah At-Taubah ayat 18 tadi, yang saya sudah bacakan tadi, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja, ya, karena kata innama ini taksis, mengkhususkan, hanya saja. Ini juga disebut jumlah khobariyah yang menunjukkan sifatul lazimah. Ya. Sesungguhnya menjadi sifat-sifat yang lazim bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pengertian normatif. Artinya ciri penanda keimanan kepada Allah dan hari akhir, orang itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidaklah disebut beriman kepada Allah dan hari akhir kalau tidak berupaya memakmurkan masjid-masjid Allah. Secara normatif pengertian kalimat innama ya'muru masajidallah man amana billahi. Kemudian Allah memberikan tuntunan teknis bagaimana memakmurkan masjid. Yang pertama adalah aqimus shalah, menegakkan sholat. Wa atuz zakat, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka kalau tugas jamaah, bagaimana memakmurkan masjid dengan selalu menghadiri seruan hayya 'alas shalah. Maka meminta kekuatan kepada Allah ketika mendengar seruan itu. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Supaya diberi kekuatan oleh Allah dapat memenuhi panggilan. Tugasnya DKM adalah memobilisasi rakyat, memobilisasi masyarakat untuk berbondong-bondong mendatangi panggilan. Nah, kadang-kadang orang kan lupa bahwa
zaman digital ini ada jamaah virtual, Pak. Jadi kalau kajian seperti ini, streaming, itu kan banyak orang mengikuti. Disediakan nomor rekening, ternyata donasi mereka itu besar. Jadi yang infak bukan hanya jamaah yang datang, jamaah yang jauh-jauh itu berinfak. Demikian juga korban. Kemarin waktu pandemi di Timur Tengah itu kan sulit sekali berkorban. Dari Qatar, dari Dubai, korbannya masih cukup kalian. Yang minta, tolong saya diberikan sapi yang lebih besar dari sapinya Presiden Indonesia. Itu yang beratnya di atas 1,2 ton minimal. Justru masa pandemi kita panen banyak sapi-sapi besar dari jamaah virtual. Ya. Nah ini masjid sering membatasi pagernya saja, padahal di luar pagar. Maka masjid kami tidak berpagar. Bahkan kalau perlu lintas benua, orang bisa makmum di masjid kita. Misalnya di Eropa dia tidak ada masjid atau sulit datang ke masjid, dia menikmati masjid Jogokarian melalui streaming. Ya, kerinduan akan suasana masjid itu bertemu. Ya. Maka masjid harus punya media sosial yang bagus. Itu sumber pendapatan. Saya sarankan garaplah jamaah virtual dengan baik. Bahkan sekarang kami tiap pekan mengadakan pengajian untuk donatur virtual. Jadi mereka yang di luar yang donatur itu kita adakan forum khusus, dialog khusus untuk para donatur yang jauh-jauh itu melalui Zoom. Kita layani. Masya Allah itu terus peningkatan income-nya semakin baik. Ya. Bisa digarap jamaah virtualnya. Ya, coba dimulai digarap. Kita biasa itu. Kita punya jamaah dari Uber, punya jamaah dari Bel, punya jamaah dari Kuwait. Bahkan jamaah Kuwait ini dikasihnya Jogokarian. Kemudian yang tahu kalau Ramadan mengirim kurma berapa ton kita bagi masjid-masjid. Kenapa? Itu orang Kuwait, kenapa enggak taruh saja di Mekah? Wah, di Mekah memang pahalanya banyak, tapi di sini kami merasakan suasana kekeluargaannya yang tidak kita dapat di sana. Ada orang Australia, ya, bahkan mu'alaf itu tokoh aktivis gerakan Indonesia yang lari ke Australia di zaman Pak Harto, pulang tidak ke kampungnya di Solo Timur, pulangnya hanya beriktikaf di Masjid Jogokarian, kembali lagi ke Australia. Ya. Mereka menjadi jamaah virtual kita, ikuti kajian-kajian. Saya kira masjid sekarang ini tidak bisa dibatasi dengan wilayah dan pagar, tapi harus lebih terbuka, tidak hanya terbuka untuk lingkungan, bahkan terbuka untuk dunia. Insya Allah bahkan mungkin bukan orang Islam pun mengikuti. Kalau dia tertarik dengar paham bahasa Indonesia, ya, kami banyak itu dari 8 tas di Amerika, dari Harvard, ya. Ini kemudian dari Connecticut, dari New Jersey, itu tiap tahun mengirim peneliti, Pak. Dan dari Jepang, dari Nagoya, dari Shiba, dan dari Toyo University, itu tiap tahun mengirim meneliti perkembangan Masjid Jogokarian. Jadi kekuatannya di mana? Karena meniru Rasulullah SAW. Ternyata ketika kita mengikuti Rasulullah ini menjadi pancarannya itu berbeda. Karena banyak masjid dikelola melalui caranya sendiri, tidak menggetarkan. Ketika masjid itu mengikuti sunnah getarannya lebih tenang.